Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, sebelumnya minta maaf Bapak Kepala Sekolah karena di sini ada ibunda saya, jadi saya mendahulukan menyapa beliau karena dalam Islam kan ibu harus nomor satu. Jadi yang saya hormati, yang terhormat ibunda kami tercinta Ibu Siti Nurlaila, yang terhormat Bapak Yayasan dan Kepala Sekolah beserta jajaran, yang terhormat Bapak Ibu Guru, kami banggakan adik-adik siswa dan siswi SMA Ar-Rafiq yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, tak pandang sayang, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tak terhitung. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau coba hitung nikmat Tuhan ini maka la tuhsuha, kita tidak akan pernah mampu. Di ujungnya surat Al-Kahfi juga ada berbunyi, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi. Jadi kalau kita mau tulis nikmatnya Tuhan pakai air laut yang ada di seluruh bumi, kita jadikan itu tinta untuk menghitung nikmat Tuhan, maka lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sudah habis itu air laut menjadi tinta untuk menulis nikmat Tuhan, tapi nikmat-nikmat Tuhan belum selesai kita tulis. Jadi betapa banyak nikmat Tuhan kalau mau ditulis sampai air laut, kalau jadi tinta itu habis itu air laut, nikmat Tuhan belum selesai kita tulis. Ada perbedaan pendapat di ulama tafsir tentang nikmat yang tak terhitung itu ya. Jadi di situ kalau kita baca ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallah. Kata ni'matallah itu tunggal, bukan jamak. Maksudnya apa? Cuma ada satu nikmat yang sebenarnya tidak terhitung. Itu pendapat yang anti mainstream. Kalau pendapat yang lain memang mengatakan meskipun dia bentuknya tunggal tapi dia bermakna jamak. Jadi semua nikmat tidak mungkin kita hitung. Ya. Tapi ulama yang berbeda ini namanya Sayyid Muhammad Rasyid Ridho, dia bilang itu bentuknya tunggal, nikmat, bukan ni'am, bukan nikmat-nikmat, tapi ni'mat, ni'mat Allah, cuma satu nikmat. Berarti kita harus artikan dia satu nikmat yang tidak terhitung. Apa nikmat itu kan? Di sini ulama tafsir berpikir, cuma satu nikmat yang tidak terhitung. Maksudnya apa? Yang tidak ada bandingannya itu besarnya itu nikmat. Mau dibandingkan dengan nikmat ketampanan, mau dibandingkan dengan nikmat harta yang banyak, mau dibandingkan dengan nikmat kekuasaan, apalagi mobil yang indah, apalagi rumah yang besar, itu tidak bisa dibandingkan dengan satu nikmat ini. Kenapa? Artinya cuma satu nikmat ini yang betul-betul tidak bisa kita bandingkan dengan apapun. Ulama tafsir menafsirkan itulah nikmatnya iman. Jadi mau sebesar apapun harta kita, setampan apapun rupa kita, atau secantik apapun rupa kita, itu tidak bisa sama sekali kita bandingkan dengan nikmat iman. Karena tanpa nikmat iman, semua nikmat yang lain jadi tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Itu menurut tafsir Sayyid Muhammad Rasyid Ridho. Selanjutnya mari kita sertakan doa salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menimang kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, tergores luka, teriris sakit, hanya untuk menimang kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Kalau ditanya siapa sepatutnya manusia yang paling berhak untuk sedih di dunia ini, ya, saya Bapak Ibu ketika saya sudah merasakan dua hal yang cukup menyedihkan, yaitu merasakan meninggalnya bapak sekaligus merasakan meninggalnya anak. Ya, jadi dua-duanya sudah saya rasakan, jadi betul-betul sedih itu. Ya, kalau kita datang ke lapas atau penjara, kita tanya itu kriminal-kriminal. Ternyata ada penelitian yang bilang rata-rata kriminal itu terjadi karena orang-orang itu ditinggal oleh orang yang dia sayang. Makanya kalau ada orang misalkan ada anak yang tiba-tiba nakal, minum air keras dan sebagainya,
mungkin saja di jiwanya itu ada hilang karena ditinggal oleh orang yang disayang. Nah, maka ditinggal oleh orang yang disayang itu dianggap oleh ulama sebagai sesuatu yang sangat menyedihkan. Ditinggal bapak, ditinggal anak, ditinggal keluarga, paman atau apa gitu ya. Nah, tapi kesedihan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi. Coba kita cerita lagi tentang jalan hidupnya Nabi. Ya Bapak Ibu ya. Nabi sebelum lahir sudah meninggal bapaknya. Ya. Kalau kita tanya saudara-saudara kita yang ditinggal bapaknya dari lahir meninggal itu sedih luar biasa. Bayangkan lahir tanpa bapak itu bagaimana sedihnya. Lalu baru sekian tahun Nabi lahir ke muka bumi, ibundanya meninggal. Ya. Ibundanya meninggal. Bayangkan betapa lengkap kesedihan pada saat itu. Nabi yang masih kecil akhirnya setelah orang tuanya meninggal dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tidak lama kemudian setelah dirawat oleh kakeknya juga meninggal. Bayangkan sudah 3 orang meninggal yang dia sayang, ya kan? Lalu tidak lama Nabi menikah dengan istrinya yang tercinta bernama Khadijah. Ya, tidak lama pula istrinya Khadijah juga meninggal. Sudah berapa itu? 4 orang yang disayang yang meninggal Nabi. Lalu Nabi dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Tidak lama kemudian, ya pamannya juga meninggal. Ya. Sudah 5 orang yang disayangi Nabi meninggal. Ya, apalagi? Nabi punya anak 7 Bapak Ibu. Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim. Siapa lagi? Ummu Kulthum, Zainab, Ruqayyah, Siti Fatimah Zahra. Ya, bayangkan Bapak Ibu, dari 7 ini Nabi menyaksikan dari 7 ini 6 anaknya meninggal. Al-Qasim meninggal masih bayi, Ibrahim meninggal masih bayi, Abdullah meninggal masih bayi, Ruqayyah, Ummu Kulthum meninggal ketika sudah menikah, dua-duanya setelah menikah. Ya, dan makanya 2 anak itu nikah sama Utsman. Terus Zainab juga meninggal. Jadi cuma 1 anak yang tersisa dari Nabi yaitu Siti Fatimah Az-Zahra. Jadi berapa itu? 5 tadi ya, dari bapaknya, ibunya, kakeknya, pamannya, istrinya, tambah 6 anak Nabi meninggal. Jadi kalau ditanya siapa yang paling berhak sedih di dunia ini, ya Nabi Muhammad SAW. 11, 5 tambah 6, 11 orang yang dia sayangi meninggal. Dan yang luar biasanya Nabi tidak stres, tidak minum air keras, tidak berujung kepada kriminal, ke penjara. Berarti apa Bapak Ibu? Kebersihan hati Nabi Muhammad patut kita teladani, karena rasa sedih yang beliau rasakan bisa beliau ubah menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya, sesanggup apa kita yang saya saja baru merasakan ditinggal bapak sama anak 2 ya, dibanding Nabi 11, saya baru 2. Tapi sudah begitu luar biasa sedih dalam hati. Kadang-kadang saya juga mau merasakan dosa-dosa yang besar itu ya, karena rasa sedih yang saya derita. Ya, saya kadang-kadang juga tergoda untuk melakukan dosa-dosa karena rasa sedih itu. Tapi dengan mengingat Nabi yang tadi, kalau saya cuma 2 rasa sedih, ya bapak sama anak. Kalau Nabi Muhammad 11 orang yang dia sayangi meninggal. Tapi beliau mampu mengubahnya menjadi syukur, ibadah, sehingga Nabi sangat layak diberi amanah untuk memangku kenabian kepada umat manusia. Baik Bapak Ibu, itu baru pembukaan. Ya, jadi temanya tebar kebaikan dengan silaturahmi untuk meraih berkah Ramadan. Ya. Pertama kita fokus dulu ke kata kebaikan. Jadi sebenarnya kebaikan itu apa? Ya. Karena kalau kita lihat Nabi ketika ditanya siapa orang paling baik di dunia, itu beda-beda jawabannya. Suatu kali ditanya siapa yang paling baik di dunia, kata Nabi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik di dunia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ada lagi satu kali Nabi ditanya di kesempatan lain, siapa yang paling baik di dunia? Jawaban Nabi apa? Khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi keluarga itu juga penting. Terus satu kali, dan ini yang menurut ulama yang paling kunci sebenarnya. Jadi kebaikan itu apa? Kata Nabi,
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Jadi ini yang dianggap sebagai sebenarnya yang paling baik di sisi Tuhan. Ya. Tapi yang lain juga berlaku. Jadi siapa yang berbuat baik kepada orang lain, dia juga telah melakukan kebaikan. Siapa yang berbuat baik kepada keluarganya, dia juga telah melakukan kebaikan. Tapi kebaikan yang paling tinggi derajatnya adalah kebaikan Qur'ani. Artinya dia mempelajari Al-Qur'an lalu mengajarkan Al-Qur'an. Muhammad Quraisyihab, ya, Prof. Quraisyihab bilang, jadi sejauh ini umat Islam di masa kini itu belajar Quran itu hanya dihafalkan, dibaca, ya, lupa untuk mentadabburinya. Makanya Al-Quran bilang, Allah bilang, afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa mereka ini tidak mentadabburi Al-Quran? Kalau kita lihat Al-Quran itu, Bu, Bapak, itu adalah lautan keindahan. Ya, kalau kita selami makna-maknanya, selami keindahannya itu luar biasa. Seperti lautan samudra yang tidak habis-habis keindahannya. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi di zaman Nabi Ibrahim, kalau kita bicara tentang kebaikan, ya, ada orang kaya raya. Ini ada ceritanya dalam Al-Quran. Dia punya kekayaan, punya kerajaan, ya, sehingga dia bingung juga. Saya harus berbuat baik apa lagi? Ini kan dia sudah punya raja, kerajaan, dia sudah punya apa lagi? Harta. Dia bingung, saya harus berbuat baik apa lagi? Kebaikan apa lagi yang harus dilakukan? Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, kamu cuma kurang satu, kamu tidak beribadah kepada Tuhan. Ya. Akhirnya raja ini bingung, emang Tuhan itu ada, kata dia. Kata raja ini kan, Nabi Ibrahim bilang tentu ada. Ya. Coba ayatnya itu siapa yang hafal di sini? Ucapannya hafal ya, surat Al-Baqarah, tidak jauh setelah ayat kursi. Ya. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Ya kan ucap. Nah, apakah kamu tahu kisah ada seorang raja yang dia bingung mendefinisikan kebaikan itu apa? Karena dia sudah punya kerajaan, sudah punya uang. Ya, akhirnya Nabi bilang sembahlah Tuhan. Ya. Tapi dia bilang saya tidak percaya Tuhan. Ya kan? Akhirnya Nabi Ibrahim bilang apa? Idza qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umiit. Ibrahim bilang, Tuhan itu ada, buktinya ada orang mati, ada orang meninggal. Jadi Tuhan itu adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya. Kata raja itu apa? Qala ana uhyi wa umiit. Saya juga bisa menghidupkan, mematikan. Akhirnya raja itu sombong kan? Dia datangkan manusia, dia bunuh. Ana uhyi wa umiit. Saya juga bisa mematikan. Terus dia datangkan ibu-ibu yang sedang melahirkan. Dia bilang, tuh, saya menghidupkan. Jadi dia bilang ana uhyi wa umiit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, Nabi Ibrahim bingung nih. Waduh, gimana cara mendakwahinya ini ya? Ya. Akhirnya apa? Qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Baik, wahai raja, coba, ya. Tuhan itu bisa menerbitkan matahari dari timur. Coba kamu terbitkan dari barat. Akhirnya raja bilang apa? Fabuhital ladzi kafar. Akhirnya raja bingung dan akhirnya dia tidak bisa menjawab. Skakmat istilahnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara kebaikan, memang ketika raja tadi sudah punya kekuasaan, dia bisa bunuh orang, dia bisa hidupkan orang, sudah punya harta yang banyak, ya dia bingung mencari kebaikan apa lagi ya. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, kebaikan itu beribadah kepada Tuhan. Tapi dia sempat sombong, dia bilang, saya tidak percaya Tuhan. Nabi Ibrahim bilang, Tuhan itu ada, buktinya ada yang menghidupkan, ada yang mematikan. Dia sombong lagi, dia bunuh orang, dia biarkan ibu melahirkan. Dia bilang saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Akhirnya Nabi Ibrahim juga balas. Apa tadi? Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ya udah kalau gitu Tuhan menerbitkan matahari dari timur, coba kamu terbitkan dari barat. Akhirnya raja itu fabuhital ladzi kafar. Dia skakmat. Maka dari kisah ini
tebarkan kebaikan yang paling tinggi memang adalah tebarkan kebaikan ketuhanan. Kita tebarkan agama. Ya, kalau memang tidak dengan harta, minimal dengan apa itu story WA, ya story apa Instagram. Ya, terus apa lagi? Kita anak-anak kita sekolahkan di bidang agama, tapi ndak juga mengharamkan untuk belajar umum. Kalau ada anak kita yang suka di bidang sains atau teknologi, ndak apa-apa, tapi dengan prinsip ketuhanan. Karena tadi kalau kita bahas definisi kebaikan, ya dari kisah Ibrahim dan raja yang sombong tadi, maka kebaikan yang paling tinggi adalah kebaikan yang membawa nilai-nilai ketuhanan. Nah, itu dia mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa membuat logika-logika yang tidak terbantahkan. Kalau kita baca di sini syarah Al-Asqalani, ya, wakila al-ma'na anna al-mu'jizat al-wadiha, mukjizat yang sebenarnya jelas, ya, Allah al-madiyah di masa lalu seperti mukjizatnya Nabi Musa, Nabi Isa atau Nabi Ibrahim tadi, kanat hissiyah tusyahadu bil absar, itu hanyalah memanjakan mata. Ya. Ya, makanya kalau mukjizatnya Nabi Musa itu cuma memanjakan mata, dari tongkat bisa membelah lautan, atau mukjizatnya Nabi Ibrahim dari dibakar api tapi tidak kepanasan. Itu kanat hissiyah, hanyalah indrawi, tusyahadu bil absar, hanya memanjakan mata, cuma bisa dilihat dengan mata. Ya. Seperti tadi ya, karena qati soleh seperti untanya Nabi Soleh, wa asal Musa seperti tongkatnya Nabi Musa. Nah, itu semuanya tusyahadu bil absar, cuma dilihat oleh mata. Sedangkan wa ammal mu'jizat al-Qur'aniyah tusyahadu bil basirah. Ya. Sedangkan mukjizat Quran itu memanjakan hati nurani. Ya, beda tadi ya. Kalau mukjizatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim yang tadi tusyahadu bil absar, dia memanjakan mata, tapi kalau mukjizat Qur'aniyah tusyahadu bil basir, dengan hati nurani. Dia yang dimanjakan oleh Al-Qur'an, yang disentuh oleh Al-Qur'an adalah al-basir, mata hati nurani kita. Bukan lagi mata fisik yang ada di sini, tapi mata yang ada di dalam hati. Ya. Fayakunu man yattabi'ahu li'ajlihi akthar. Maka tentu yang mengikuti Al-Quran pasti lebih banyak, karena semua orang bisa melihatnya dengan hati nurani. Sedangkan kalau mukjizat tadi Nabi Musa membelah lautan, ya kita sekarang mau lihat nih, tidak bisa lihat lagi, ya karena nabinya sudah meninggal, kejadiannya sudah lewat. Sedangkan Al-Quran ada di mana saja, bisa kita buka kapan saja, ada di HP, bisa kita pelajari kitab-kitab tafsir. Maka tentu yang mengikutinya lebih banyak, karena tadi tusyahadu bil basir, dia memanjakan atau disaksikan oleh hati nurani. Maka siapapun dan kapanpun dimanapun akan selalu berkembang orang-orang yang masuk Islam karena baca Al-Quran. Kalau ada orang yang meragukan kenabian Nabi Muhammad, maka ini buktinya, ada Al-Quran. Coba dari 1400 tahun yang lalu masih ada tidak buku yang sesakti ini, Al-Quran, yang dibaca di mana-mana, dibaca berulang-ulang, dipodomani, ya, diikuti oleh seluruh manusia. Banyak yang menghafalkan 30 juz, berjuz-juz. Kalau kita lihat di YouTube video-video bacaan Quran itu yang nonton jutaan, ya ngalah-ngalahin lagu-lagu apa yang lagi viral. Kalah itu kalau kita kumpulkan semua yang nonton Al-Quran di YouTube, itu bisa miliaran itu ya. Nah, jadi karena zamannya Nabi Muhammad itu panjang, makanya diberi mukjizat Al-Quran. Ya, karena ketika Nabi Muhammad meninggal, kita yang rindu akan mukjizat bisa melihatnya kapan saja, yaitu ada di Al-Quran ini. Jadi itulah Bapak Ibu pelajaran kita hari ini, ngaji kita hari ini, ya, bahwa kebaikan
definisi kebaikan yang paling tinggi tadi adalah kebaikan ketuhanan yang mendekatkan manusia kepada Tuhan. Lalu juga kebaikan yang tinggi adalah kebaikan yang mendalami makna-makna Al-Quran agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sudah habis waktunya Pak ya? Ya. Insyaallah 10 menit lagi berbuka puasa. Ya, semoga puasa kita hari ini diberkahi dan semoga Allah menjadikan kita sebagai manusia yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.